话都没说完，你跑个屁！ Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Maaf sebelumnya karena sudah lama tidak upload, karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, seperti biasa kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi donghua yang berdurasi 20 menit. Mohon jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang nonton, atau mungkin sebaliknya masih ada yang baru nonton. Sebenarnya dari awal saya nonton, dari banyaknya donghua yang saya tonton, dari 100% mungkin cuma 5% donghua yang benar-benar berdurasi 20 menit. Mengapa saya mengatakan demikian? Biar waktu kalian nonton donghua yang saya rekomendasikan tidak kecewa karena tidak sesuai dengan durasi panjangnya, yaitu berdurasi di atas 20 menit. Intinya dari semua donghua, opening kurang lebih 2 menit, closing atau kredit title donghua tersebut kurang lebih 2 menit juga. Jadi jika donghua tersebut durasi realnya 25 menit, maka bisa dipastikan donghua itu hanya 20 menitatan saja. Oke, saya tidak akan terlalu detail menjelaskan sinopsisnya, cukup kalian sendiri yang menontonnya. Untuk donghua yang pertama, top rating dari segala donghua menurut saya dan juga durasinya, yaitu BTTH. Donghua yang satu ini patut diposisikan di donghua top rating dan donghua favorit kalian. Mungkin kalian ada yang sudah menontonnya, dan jika dari kalian ada yang belum nonton, BTTH adalah pilihan terbaik yang wajib kalian tonton. Menurut saya pribadi, donghua ini berbeda dengan donghua yang lain. Dari segi grafik udah jos gandos, tapi yang bikin beda dengan BTTH yaitu karakter dari tokoh-tokoh di dalamnya, seperti Medusa, Yunzi, Haibodong, dan lain-lain. Mereka tuh kayak punya jiwa sendiri. Jujur aja di tahun 2019 pertama kali donghua yang saya tonton itu donghua BTTH pas season 2 yang spesial. Oke, sinopsis sedikit di mana di donghua ini bercerita tentang seorang jenius dari keluarga Xiao. Ia bernama Xiao Yan. Dan seiring berjalan waktu di mana awalnya kultivasi Xiao Yan terus meningkat, tiba-tiba kultivasinya menurun drastis dan parahnya ia tidak bisa memadatkan kekuatan yang ada di tubuhnya. Usut penyusut sebab kehilangnya kekuatan Xiao Yan dikarenakan cincin yang ada di tangannya. Ternyata cincin tersebut menyerap kekuatan Xiao Yan, dan di dalam cincin tersebut ada sebuah jiwa atau roh yang bernama Yao Lao. Dari sinilah awal Xiao Yan membangkitkan kekuatannya kembali dengan bantuan Yao Lao untuk membuktikan dan mengembalikan penghinaan kepada orang-orang yang dulunya meremehkannya. Next, donghua yang kedua yaitu Shoulen. Nah, donghua ini juga keren banget, bener-bener true di max. Selain alur ceritanya juga bagus, durasinya juga memuaskan, dan dari segi grafik udah 3D banget. Donghua ini sukses membuat penonton berdecak kagum dengan alur ceritanya, entah di manhwanya atau di serial donghuanya. Dan semua donghua genrenya tidak jauh dari genre reinkarnasi. Kebetulan Shoulen ini berkisah tentang seorang jenius yang bernama Tang San, di mana di kehidupan sebelumnya Tang San seorang murid dari sekte Tang. Lalu Tang San mencuri sebuah buku rahasia milik sekte Tang. Karena tidak punya pilihan, Tang San berniat ingin melompat dari tebing. Tapi sebelum ia melompat, Tang San berikan karya terakhirnya kepada ketua sekte yang ia dapatkan dari buku rahasia yang Tang San pelajari, untuk menunjukkan kalau Tang San tidak berniat mengkhianati sekte. Akhirnya Tang San melompat dari tebing lalu bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya dan hidup di benua dahulu. Hiduplah Tang San kecil dengan keluarga yang sangat sederhana. Tang San mempunyai ayah bernama Tang Hao yang berprofesi menjadi seorang pandai besi. Tidak sederhana kelihatannya, ternyata Tang Hao adalah seorang Feng Hao dahulu yang kultivasinya sudah mencapai level 97. Intinya di donghua Shoulen, kultivasinya sangat mudah dipahami. Jika seorang sudah mencapai level 100, maka dipastikan ia sudah menjadi dewa. Donghua berikutnya yaitu yang ketiga ya, Wudong Xiankun. Donghua yang satu ini juga tidak kalah bagus dengan donghua sebelumnya. Dari segi grafik boleh masih setara dengan donghua sebelumnya ya. Terakhir saya nonton season 3, entah kapan season selanjutnya akan dirilis. Oke, donghua ini menceritakan seorang pria yang bernama Lindong, yang mana di awal kisah Lindong terus menerus dibully hingga suatu ketika ia bertemu dengan hewan seperti tupai. Maaf saya lupa nama hewan tersebut. Semenjak pertemuan itu kultivasi Lindong terus berkembang pesat hingga ia memutuskan untuk berkelana hengkang dari kampung halamannya. Dari saya, donghua ini mempunyai rating 8, sangat bagus, harus menjadi list favorit donghua kalian. Saya tekankan dan ingatkan lagi, saya tidak akan menjelaskan secara detail, biar kalian langsung menonton sendiri. Dan donghua berikutnya, Perfect World.
Donghua ini sangat unik. Dari episode awal saya nonton, karakter utama dari Donghua ini tidak pernah mengalami yang namanya kalah dalam pertarungan. Jika kalian suka dengan tokoh utama dari sebuah film yang tokoh utamanya overpower anti-defeat, Donghua ini sangat cocok buat ditonton. Berbicara soal grafik, yang pasti Donghua ini tidak kalah bagus dengan Donghua yang sebelumnya. Durasi juga di atas 20 menit. Singkatnya, Donghua ini bercerita tentang seorang anak yang dari lahir mempunyai tulang tertinggi. Anak tersebut bernama Shihao, namun sayangnya tulang tertinggi milik Shihao diambil secara paksa hingga Shihao hampir meninggoy. Mendengar hal itu saat ayah Shihao datang dan melihat anaknya yang sudah terkulai lemas, akhirnya ayah Shihao langsung ganti mode, yaitu mode Jilong dengan ultinya yang mengacak-ngacak seluruh kerajaan. Tidak mau terlalu dalam kesedihannya, ayah Shihao menitipkan Shihao di sebuah desa yang bernama Desa Batu. Sedangkan ayah Shihao pergi mencari obat dan dari sinilah Shihao kecil tumbuh. Donghua selanjutnya, Swallowed Star. Grafik rata kanan, durasi 20 menit, rating 8,9. Donghua ini berkisah tentang seorang remaja yang sangat miskin. Dengan kesederhanaannya, ia bertekad untuk menjadi seorang God of War. Langkah demi langkah ia lalui dengan mengikuti semua pelatihan untuk menjadi seorang kesatria. Lao Feng, yaitu tokoh utama dari Donghua ini. Dengan kecerdasannya dan kepintarannya, ia bisa memberikan sebuah rumah yang layak kepada keluarganya. Tidak berhenti di situ, Lao Feng bertekad untuk menggapai puncak. Dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, Lao Feng pun menjadi seorang God of War. Semakin tinggi suatu pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Itulah yang terjadi kepada Lao Feng. Banyak orang yang ingin menjatuhkan Lao Feng, bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. Next, Stellar Transformation. Jujur aja saya hampir lupa gimana alurnya karena saking lamanya Donghua ini tidak kunjung rilis season 4-nya. Tapi untuk grafik masih gacor, rating 8,5, durasi di atas 20 menit. Donghua ini berkisah seorang yang bernama Kinyu. Kinyu di sini dari lahir sudah berbeda dengan dua saudaranya, tidak mempunyai dantian. Lalu ayah Kinyu memutuskan untuk mengasihkan Kinyu agar berlatih meskipun Kinyu tidak memiliki dantian. Kinyu pun berusaha sekeras mungkin ingin buktikan kepada ayahnya bahwa ia bisa membantu ayahnya menjaga kerajaan. Hari demi hari berlalu, Kinyu secara tidak sengaja menemukan sebuah artefak yang membuat kultivasi Kinyu 2 kali lipat melebihi orang pada umumnya. Sejak itulah Kinyu berkembang pesat serta menjadi kebanggaan ayahnya. Singkatnya, si Kinyu ntar bertarung dengan ras iblis, abis itu bertemu dengan cinta pertamanya dari ras dewa. Seru banget pokoknya dah. Udah langsung tonton. Donghua berikutnya, Purple River. Dimulai dengan pertarungan antara ras iblis dan ras manusia. Saya tidak akan menjelaskan secara detail biar kalian nonton langsung. Untuk alurnya Donghua ini terbilang bagus, kalau durasi tetap di atas 20 menit. Menurut saya Donghua ini sedikit aksi banyak bicara. Karena saya sendiri suka dengan Donghua yang setiap episodenya harus ada actionnya. Tapi Donghua ini masih recommended buat ditonton. Grafiknya smooth parah. Uniknya di Donghua ini kagak ada yang namanya kultivasi. Berantemnya benar-benar adu jotos. Mungkin dari kalian ada yang nonton Purple River lalu menemukan adanya kultivasi, silahkan komentar di bawah. Oke, Donghua selanjutnya, Record of Immortal Journey to Immortality. Donghua ini berkisah di mana ada seorang dari keluarga yang sangat sederhana. Ia bernama Hanli. Hanli dengan seorang diri bertekad untuk pergi dari kampung halamannya untuk menemui jalan kultivasi. Perjalanannya tidak seperti yang Hanli bayangkan. Untuk masuk ke sebuah sekte, Hanli harus benar-benar berjuang keras. Alhasil perjuangan Hanli terbayar dengan tuntas dengan masuknya Hanli ke sebuah sekte yang sekte tersebut bernama Sekte Bambu Runcing. Maksudnya bambu kuning kalau nggak salah. Lanjut, setelah bertahun-tahun akhirnya Hanli pun berhasil disebut sebagai praktisi abadi. Dan Donghua ini masih ongoing, jadi kalian kalau mau nonton silahkan nonton di YouTube atau platform yang lain. Donghua yang selanjutnya, Wugenji. Siapa yang tidak tahu dengan Donghua yang satu ini? Saya yakin dari kalian pasti banyak yang sudah menontonnya. Dan banyak komentar-komentar yang sudah menonton Wugenji pasti bakal bilang kalau MC-nya terlalu lemah atau kurang greget. Yap, kalau menurut saya sah-sah aja mereka bilang seperti itu. Memang MC dari Donghua ini menurut saya kurang overpower. Bahkan yang overpower itu Zeus, sang pendekar pedang. Sedikit spoiler tentang Donghua ini, berkisah di mana ras manusia dan ras dewa awalnya anteng-anteng aja. Selama berabad-abad lamanya manusia sudah menjadi budak para dewa. Ya kalian pikir sendirilah, namanya juga dewa ya kan, yang kuatannya udah nggak keukur, OP banget lah. Dan keadaan berubah ketika Raja Sang naik takhta.
Raja Sang tidak ingin menjadi budak para dewa lagi. Bahkan ia dengan berani menantang para dewa yang ada di surga sana. Singkat cerita, akhirnya pertempuran terjadi antara ras manusia dengan ras dewa. Dan apa yang terjadi? Silahkan nonton langsung aja bre. Oke, next donghua yang selanjutnya. Donghua ini tidak terlalu jauh ceritanya dengan donghua sebelumnya, yaitu Genji. Bedanya di sini saya suka karena ada karakter Sun Wukong dengan ciri khasnya yaitu petakilan dan sering buat masalah. Dan saya yakin kalian bakal suka dengan donghua yang satu ini. Donghua ini sangat menarik. Cerita dimulai di mana ketika Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dan 72 pilar Dewa Iblis turun dari langit. Pada saat itu para kesatria berusaha mati-matian untuk mengalahkan ras iblis. Namun usahanya nihil saat para kesatria berhadapan langsung dengan Dewa Iblis. Kekuatan Dewa Iblis sudah di atas normal, sangat kuat dan terlalu tidak masuk akal. Pertarungan berakhir saat ada seorang wanita yang rela untuk ditukarkan dengan ketentraman manusia. Kegelapan hilang dan bintang-bintang pun mulai bersinar menandakan malapetaka sudah hilang. Beberapa tahun kemudian hiduplah seorang anak yang bernama Long Hao-chen. Long Hao-chen menjadi kesatria di kuil kesatria untuk mengabdi dan ingin membantu ibunya yang sedang sakit dengan air kehidupan. Singkat cerita, Long Hao-chen bertemu dengan gadis bisu yang sedang dikejar oleh serigala iblis. Dengan titik darah penghabisan, Hao-chen rela bertaruh nyawa untuk menyelamatkan gadis tersebut. Next, Storm of Valen. Donghua ini menceritakan atau mengisahkan seorang yang bernama Chen Nan yang terkubur selama 1000 tahun, bukan 1000 ya, 10.000 tahun di makam dewa dan iblis. Saat itu di mana ia tiba-tiba bangkit dari kematiannya, dan pada saat itulah Chen Nan bertemu dengan seekor naga kecil yang sedang diburu oleh para manusia untuk dijual. Naga tersebut bernama Dongdong. Anjay, Dongdong gak tuh. Si Dongdong ini juga layaknya seperti manusia biasa berbicara. Dongdong juga menceritakan transformasi dunia yang sekarang, lalu memberitahukan kepada Chen Nan bahwa dunia saat ini berbeda 180 derajat dari dunia Chen Nan sebelumnya. Sejak saat itulah Chen Nan dan Dongdong bekerjasama untuk bertahan hidup. Tapi naasnya Chen Nan dan Dongdong tak sengaja terjatuh dari atas tebing. Dan apa yang terjadi? Di bawah tebing air tersebut ada seorang wanita. Wanita tersebut bernama Chuyu. Melihat kejadian itu, Chuyu langsung marah dengan menyebut Chen Nan pria mesum, dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Donghua yang selanjutnya, Millennium of Warring States. Donghua ini menceritakan tentang seorang remaja yang suka bermain game. Ia bernama Jishin. Dari semua game yang ia mainkan selalu mudah memenangkannya. Semua itu dikarenakan dengan adanya gelang yang Jishin pakai. Ya, simpelnya gelang tersebut memberikan efek bisa jadi isi gitulah. Akhirnya ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi Jishin. Saat Jishin menjawab, seketika itu Jishin menghilang dan berpindah alam. Di sini Jishin mengira kalau ia masih bermain game. Ia tidak menyadari kalau yang ia hadapi sekarang adalah kenyataan. Lalu Jishin pun jatuh di tengah-tengah sekelompok orang yang sedang mengganggu seorang wanita. Melihat kejadian yang tidak biasa, sekelompok pria tadi langsung kabur melihat Jishin. Singkat cerita, keesokan harinya sekelompok pria yang sebelumnya kembali untuk membawa wanita yang bersama Jishin. Lantas Jishin mengeluarkan jurus layaknya ia saat bermain game. Namun di luar ekspektasi Jishin, ternyata Jishin tidak punya kemampuan apa-apa. Tiba-tiba wanita yang Jishin lindungi, ia dari belakang langsung memotong tangan Jishin. Pada saat itu Jishin dikeroyok hingga babak belur. Jishin sama sekali tidak berdaya. Ia berpikir hidupnya akan berakhir tragis. Tetapi takdir berkata lain, di mana Jishin saat mengambil tangannya yang terpotong, tiba-tiba tangan tersebut menyatu kembali. Dan pada akhirnya Jishin membalas membantai mereka semua. Next, donghua yang selanjutnya, Jade of Dynasty. Donghua ini berkisah dua orang bocah yang sedang hidup di suatu kampung. Mereka berdua sangat akrab, Zhang Xiaofan dan Lin Jingyu, nama dari dua anak tersebut. Setiap harinya mereka berlatih bersama, namun Zhang Xiaofan tidak pernah menang sama sekali melawan Lin Jingyu. Hingga suatu ketika Lin Jingyu hilang kendali dan hampir membunuh Zhang Xiaofan. Beruntung pada saat itu ada seorang biksu yang menolong Zhang Xiaofan. Lin Jingyu lepas kendali dikarenakan ia dikendalikan oleh roh jahat. Malam pun tiba di mana malapetaka besar terjadi di kampung itu. Kampung tersebut benar-benar dibantai habis oleh seorang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Beruntung Lin Jingyu dan Zhang Xiaofan selamat dari tragedi itu. Mereka berdua diselamatkan oleh biksu dan pertarungan pun tak dapat dihindari.
Selesai pertarungan, biksu terkena racun mematikan, di mana pada saat itu biksu mewariskan semua latihannya kepada Zhang Xiaofan dengan syarat Zhang Xiaofan tidak boleh memberitahukan kepada siapapun bahwa yang punya latihan tersebut. Bahkan Zhang Xiaofan diberikan sebuah mutiara merah oleh si biksu. Jika kalian penasaran, langsung tonton Donghua-nya. Next, Donghua selanjutnya The Young Brave Master. Donghua ini masih baru rilis 3 episode dengan grafik yang smooth juga, di mana di awal cerita ada perseteruan antara keluarga Gu dan keluarga Yan. Tetapi pada akhirnya Gloli terbunuh dengan ditusuk oleh seorang dari belakang. Scene berpindah di mana ada sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan berhenti di sebuah kedai minuman. Nah, di sini kita mengetahui MC dari Donghua ini, Bai Dongjun. Ialah yang punyai kedai minuman sekaligus MC dari Donghua ini. Pertarungan terjadi setelah kelompok orang yang sedang mampir di kedai Bai Dongjun mengusik teman Bai Dongjun untuk mengetahui apakah teman Bai Dongjun mempunyai seni bela diri. Dan Bai Dongjun di sini terlihat tidak OP sama sekali. Ya, mungkin masih episode awal gitu ya guys. Ya. Terakhir, The Land of Miracle. Donghua ini berkisah di mana ada seorang yang bernama Fa Hua dari wilayah Fa. Ia dianggap sebagai praktisi jenius ketika ia menemukan buku penegak kebenaran. Sedangkan di sisi lain wilayah Lan ada seorang anak juga yang bernama Lan Ge. Ia juga disebut praktisi jenius karena mempunyai 4 elemen, yang pada umumnya orang-orang hanya mempunyai 1 elemen saja. Sedangkan Lan Ge mempunyai elemen api, angin, air, dan petir. Setelah mereka beranjak dewasa, mereka berdua mendapatkan tugas dari ayah mereka masing-masing untuk mencari mutiara tak berpasangan. Mereka berdua berjanji akan mendapatkan mutiara berpasangan itu, dan secara tidak sengaja mereka berdua bertemu. Akhirnya mereka pun bertarung satu sama lain. Hanya pertarungan biasa, tidak sampai ada yang terluka. Donghua yang ke-17, Legendary Twins, dan yang ke-18, 40 Million of Cultivation. Dua Donghua terakhir tadi juga berdurasi 20 menit. Masing-masing masih rilis 2 episode, jadi no spoiler, biar kalian langsung nonton sendiri. Oke, terima kasih. Jika ada tambahan Donghua yang menurut kalian kurang dari rekomendasi di atas, silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, see ya.